Baik, selamat sore Ibu Nadia dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai bab 13, yaitu Finding, Evaluating, and Processing Information. Nah, dengan anggota Dania Rizwan, Antonia Kinanti, Bonaventura Ningko, Putu Ika, dan Stefania Diva. Baik, di sini kami memilih materi mengenai Planning Your Research, yang dimana memastikan pelaporan, analisis, rekomendasi yang ada dan didukung dengan penelitian yang solid. Nah, terdapat 5 proses pengumpulan data secara efisien. Yang pertama ada planning. Yang kedua, mencari data dan informasi. Yang ketiga, memproses data dan informasi. Yang keempat, mengaplikasikan temuan. Yang kelima, mengelola informasi. Baik, yang pertama ada planning. Nah, penelitian yang dilakukan tanpa rencana dapat membuang waktu dan menghasilkan hasil yang salah. Nah, penelitian yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang lebih bijaksana. Dan dalam melakukan penelitian, agar waktu yang kita lakukan tidak terbuang secara terlalu banyak, maka kita perlu membuat rencana mengenai hal apa saja sih yang harus kita lakukan. Nah, seperti memikai pertanyaan secara mendalam, mengidentifikasi kesenjangan krisis dalam informasi, dan memprioritaskan kebutuhan penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian, kita harus memperhatikan yang pertama, etika dan etiket. Nah, karena penelitian yang kita lakukan dapat mempengaruhi orang-orang yang kita kumpulkan data dan informasinya, maka untuk menghindari penyimpangan etika, kita perlu memperhatikan beberapa hal seperti tidak memaksakan hasil penelitian dan melakukan penelitian dengan pemikiran terbuka. Selanjutnya, menghormati privasi peserta. Selanjutnya, mendokumentasikan sumber dan memberikan kredit yang sesuai atau tidak memanipulasi. Selanjutnya, menghormati hak kekayaan intelektual dan tidak berbohong kepada peserta penelitian. Selanjutnya ada research, yang dimana sebelum kita melakukan penelitian, sebaiknya kita mencari tahu mengenai apa dan siapa saja subjek penelitian kita, agar kita dapat mengembangkan permasalahan dan tujuan dari penelitian kita. Selanjutnya ada memprioritaskan penelitian. Nah, kita sebaiknya membagi pertanyaan menjadi perlu tahu, senang tahu, dan membuang pertanyaan seperti baik untuk diketahui, agar waktu yang kita gunakan untuk melakukan penelitian tidak terbuang secara percuma-cuma. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang locate data and information atau mencari data dan informasi. Di sini kita memikirkan tentang hal-hal untuk memulai mengevaluasi suatu sumber. Yang dimana yang pertama ada tanggal publikasi, cangkupan kedalaman keluasan, kualitas publikasi, audiens yang dituju, dan tingkat informasi. Di sini kita akan membahas juga tentang mengumpulkan informasi kedua, di mana dalam mengumpulkan informasi kedua kita bisa menggunakan beberapa media, yaitu yang pertama ada mesin pencari atau alat online yang mengindeks jutaan halaman webs untuk mengidentifikasi halaman yang berisi kata atau frasa tertentu. Yang kedua ada surat kabar dan majalah. Yang ketiga ada buku bisnis. Keempat ada publikasi pemerintah dalam sumber statistik, di mana informasi tentang undang-undang, keputusan pengadilan, pertanyaan pajak, masalah peraturan, dan masalah pemerintah lainnya sering tersedia di dalam kumpulan dokumen pemerintah. Dan yang terakhir ada database. Di sini basic data menawarkan banyak koleksi informasi yang dapat dicari, seringkali bidang tertentu seperti bisnis, hukum, sains, teknologi, dan pendidikan. Dan selanjutnya ada documenting your source, yang dimana di sini mendokumentasikan sumber yang digunakan dalam tulisan memiliki 3 fungsi penting. Yang pertama ada mendokumentasikan dengan benar dan etis orang yang menciptakan materi asli, menunjukkan kepada audiens bahwa Anda memiliki tujuan yang cukup untuk pesan, dan membantu membaca menjelajahi topik kita secara mendalam. Adapun untuk metode yang mungkin kita pilih, yaitu pertama, dokumentasi diperlukan untuk buku, artikel, tabel, bagan, diagram, lirik lagu,
dialog naskah, surat, dan pidato. Dan terakhir ada conducting primary research atau mengumpulkan informasi primer, di mana jika penelitian sekunder tidak dapat memberikan informasi dan wawasan yang dibutuhkan, pilihan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi itu sendiri. Di sini adalah tugas penelitian primer, yaitu mengumpulkan data dan informasi untuk pertama kali, bukan menganalisis dengan menggunakan kembali apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain. Mungkin untuk di sini ada dua metode penelitian utama yang paling umum untuk penulisan bisnis adalah survei dan wawancara, yang menjadi fokus pada bagian ini. Langkah yang ketiga ialah proses data dan informasi. Kegiatan yang pertama ialah proses data. Terdapat 3 bagian dalamnya. Yang pertama ialah mengutip. Mengutip merupakan penulisan sumber informasi dengan menuliskan nama si penulis di awal atau di akhir kalimat. Yang kedua ialah parafrase. Parafrase ini menjelaskan ulang suatu ide atau definisi menggunakan bahasa kita sendiri. Yang ketiga ialah meringkas. Meringkas di sini dimaksudkan menjelaskan ulang ide atau informasi seperti yang ada pada parafrase, namun dijelaskan menggunakan bahasa kita sendiri dengan cara yang lebih singkat. Yang kedua ialah menganalisis data numerik. Data numerik dapat berbentuk persentase atau jawaban atas kuesioner yang sudah dibagikan. Data numerik tersebut akan dianalisis dan diolah terlebih dahulu sebelum disajikan dengan tujuan untuk mempermudah audiens dalam memahami maksud dari data yang akan disajikan. Setelah perencanaan, penelitian, dan pemrosesan, langkah selanjutnya adalah menerapkan temuan atau applying your findings. Langkah ini dapat melibatkan meringkas hasil, menarik kesimpulan berdasarkan hasil tersebut, dan membuat rekomendasi. Yang pertama adalah meringkas temuan. Ringkasan penelitian adalah representasi informasi yang tidak bias mengenai suatu topik tanpa upaya untuk menarik kesimpulan atau membuat rekomendasi. Ringkasan penelitian adalah kondensasi yang tidak bias dari informasi yang ditemukan dalam penelitian. Dalam konteks ini, ringkasan berarti ringkasan dari keseluruhan proyek penelitian, bukan hanya ringkasan bahan sumber sekunder. Ringkasan tidak boleh menyertakan opini, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kedua adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan adalah interpretasi logis dari fakta dan informasi lain dalam sebuah laporan. Mencapai kesimpulan yang valid berdasarkan bukti yang ada adalah salah satu keterampilan terpenting yang dapat kita kembangkan dalam karir bisnis. Kesimpulan harus memenuhi 2 kriteria, yaitu harus benar-benar didasarkan pada informasi dalam laporan dan harus mengikuti pola penalaran induktif atau deduktif yang diterima. Kesimpulan yang didasarkan pada premis yang tidak terbukti, menarik emosi, membuat generalisasi tergesa-gesa, atau mengandung kesalahan logis lainnya tidak valid. Yang ketiga adalah membuat rekomendasi. Rekomendasi adalah tindakan yang disarankan. Kesimpulan menginterpretasikan informasi, sedangkan rekomendasi menyarankan apa yang harus dilakukan tentang informasi tersebut. Agar kredibel, rekomendasi harus didasarkan pada analisis logis dan kesimpulan yang masuk akal. Saat membuat rekomendasi, pastikan telah menjelaskan langkah-langkah selanjutnya dengan memadai. Baik, selanjutnya adalah manage information atau mengelola informasi. Tujuan utama dari mengelola informasi ini sendiri adalah untuk membuat penelitian yang telah dibuat tersedia untuk umum. Melakukan penelitian tidak lebih dari memberikan dukungan kuat untuk proyek tulisan Anda sendiri. Proyek penelitian individu ini juga merupakan kontribusi penting bagi basis pengetahuan kolektif organisasi kita sendiri. Jadi, dengan mencari cara untuk mendistribusikan dan mengarsipkan hasil penelitian kita, akan memudahkan orang untuk mengaksesnya di umum. Perusahaan mungkin memiliki sistem manajemen pengetahuan formal, di mana kita diharapkan untuk mengarsipkan hasil penelitian, rencana pemasaran, dokumen formal lainnya, atau blog internal, jejaring sosial, atau sistem perpesanan mungkin merupakan mekanisme yang baik untuk berbagi dan menyimpan informasi. Salah satu contoh bentuk dari pengelolaan informasi tentang penelitian yang telah dibuat adalah repositori UAJ, di mana di dalam repositori tersebut memuat jurnal skripsi dari mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta dari seluruh fakultas dan program studi. Pada repositori tersebut tidak hanya dijadikan sebagai arsip untuk kampus, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan sebagai panduan maupun referensi bagi mahasiswa yang akan menjalani skripsi.
Di sisi lain juga terdapat kumpulan-kumpulan jurnal internasional, yaitu ProQuest. ProQuest sendiri adalah database atau pangkalan data jurnal elektronik yang menyediakan sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia dan berbagai bahasa. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.